Halo teman-teman kelas manajemen pengambilan keputusan program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Ini adalah materi game teori yang teman-teman pelajari bersama di kelas ini. Dan untuk teman-teman tahun ajaran ganjil 2020-2021, teman-teman sudah mendapatkan materi ini melalui pertemuan tatap muka Zoom meeting ya. Jadi sekilas review, sekaligus nanti ada tambahan tentang feedback yang akan saya berikan dari tugas yang telah teman-teman sampaikan, dan juga debriefing terkait kritik ataupun limitasi dari konsep ini adalah ada di materi-materi ataupun ada di slide-slide akhir di paparan ini. Nah, sekilas bahwa teman-teman sudah pelajari bersama bahwa game theory ini bisa bersifat kooperatif maupun kompetitif, di mana ada minimal dua players yang dia bisa melakukan pengambilan keputusan tertentu yang interaktif gitu ya, satu sama lain saling mempengaruhi dan juga saling memperhitungkan apa yang menjadi strategic decision masing-masing pihak. Lalu mereka ingin memaksimalkan utility yang digambarkan dari payoff masing-masing. Jadi game theory ini secara sederhana kita bisa mensimulasikan bagaimana dua pemain atau lebih itu berinteraksi satu sama lain di suatu pasar atau di suatu permainan yang mengikut sertakan pengambilan keputusan strategis masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan mereka. Jadi ini bersifat dinamis dan mereka ingin memaksimalkan utility-nya dalam bentuk payoff tertentu yang teman-teman konstruk atau teman-teman analisis. Nah, ingat bahwa ketika masing-masing players itu memiliki dominan strategi dan mereka bertemu satu sama lain, maka disitulah terjadi titik keseimbangan di mana kedua belah pihak akan memutuskan bahwa itu adalah yang terbaik buat mereka dan mereka stay di masing-masing pengambilan keputusan tersebut. Tadi sebagaimana yang saya sebutkan bisa kooperatif atau non kooperatif, dan ingat teman-teman, implikasi dari kooperatif dan non kooperatif ini adalah ketika teman-teman mengidentifikasi atau menentukan bahwa ataupun menganalisis bahwa permainan ini bersifat kooperatif, jadi nanti akhirnya itu bersifat non zero sum game atau positive sum game. Atau ketika non kooperatif atau bersaing atau kompetitif, maka ada satu pihak yang menang, ada satu pihak yang kalah, kayak gitu ya. Nah, ingat asumsi yang lain adalah apakah ini permainan yang sifatnya simultan atau sequential, berurutan, satu menjadi first player, satu lagi menjadi second mover, kayak gitu ya. Dan apakah informasi ataupun seluruh hal yang menjadi bagian dari analisis pengambilan keputusan masing-masing pihak, payoff-nya, strateginya masing-masing itu bisa diketahui masing-masing lawannya atau enggak, kayak gitu. Sehingga itu mengindikasikan apakah permainan ini perfect, complete, atau imperfect atau incomplete gitu ya. Nah, ini ada implikasi dari yang tadi. Ini sekilas aja cepat tentang bagaimana materi-materi yang lalu sudah saya sampaikan dan juga sudah teman-teman presentasikan di analisis kasus di masing-masing pihak. Nah, oke. Sekarang saya akan berikan debrief atau bagian akhir dari game theory ini, apa yang menjadi limitasi maupun kritiknya. Namun sebelum itu saya mengapresiasi seluruh kinerja teman-teman di kasus yang sudah teman-teman sampaikan dan presentasikan. Hal yang menjadi apresiasi lebih adalah ketika teman-teman mampu untuk merekonstruksi ini berdasarkan data informasi yang tersedia dari hasil-hasil riset teman-teman. Jadi bukan semata-mata teman-teman melihat bagaimana game teori telah dilakukan analisisnya oleh orang lain, kelompok lain, ataupun kerja riset yang lain, tapi teman-teman melakukan riset dan merekonstruksi ulang atau memberikan rekomendasi tentang bagaimana game teori dari suatu kompetisi telah dijalankan atau bisa dijalankan oleh dua perusahaan yang teman-teman lakukan konstruksinya. Hal lain adalah tentu yang mampu mengidentifikasi atau merekomendasikan ataupun menganalisis inisiatif strategi lebih dari matriks 2x2, 3x3 atau lebih, tentu akan mendapatkan reward lebih. Dan juga pastikan bahwa teman-teman memberikan sumbernya. Kalau memang teman-teman itu punya source bagaimana
analisis ini dilakukan oleh siapa sebelumnya, sampaikan saja dan jangan serta-merta itu menjadi bagian dari ataupun seakan-akan itu mengklaim hasil milik sendiri, analisis sendiri. Oke, itu anyway. Secara singkat, sebagaimana seluruh konsep yang kita pelajari di dunia akademik ataupun terutama di manajemen gitu ya, ini merupakan konsep yang diturunkan dari disiplin ilmu matematika dan juga diimplementasikan di teori ekonomi. Namun dalam konteks ini kita harus memahami bahwa setiap teori atau setiap konsep kerangka berpikir itu memiliki keterbatasan atau kelemahan ataupun juga kritik. Nah, kita bisa melihat itu semua dari asumsi-asumsinya yang kita bangun terlebih dahulu, atau bagaimana game teori ini dibangun berdasarkan asumsi tertentu. Keterbatasan, kelemahan atau kritik yang pertama adalah bahwa tentu sebagaimana teman-teman pahami dari awal di semester ini di manajemen pengambilan keputusan, bahwa kita selalu menekankan bahwa manusia itu rasional, pengambilan keputusan itu selalu memaksimalkan utility dan seterusnya gitu ya. Jadi asumsinya adalah para analis game theory atau bagaimana kerangka berpikir game theory ini mengasumsikan bahwa tadi organisasi ataupun pengambil keputusan manusianya itu sendiri mampu berpikir rasional. Nah, itu juga yang menjadi kelemahan dari konsep ini, bahwa apakah benar ketika kita men-challenge lagi konsep ini, apakah benar bahwa manusia dan juga pengambilan keputusan dalam organisasi itu selalu rasional, bahwa di pertemuan sebelumnya kita memahami bahwa ternyata enggak gitu ya, bahwa ada keterbatasan rasionalitas yang dihadapi oleh manusia atau bonded rationality sendiri, bahwa ketika dihadapkan dengan sesuatu yang sangat kompleks, bisa jadi kemampuan analitis kita itu memiliki keterbatasan. Satu, kedua, bisa jadi juga bahwa kita mengambil keputusan itu memang tidak rasional, berdasarkan ya selera aja, preferensi atau intuisi tertentu yang dibangun juga berdasarkan pengalaman dan seterusnya. Banyak hal yang membuat ini menjadi bias gitu, bahwa tidak sepenuhnya pengambilan keputusan itu bisa rasional, sehingga dalam konsep game theory pun apakah kita bisa mengasumsikan bahwa seluruh pengambilan keputusan yang direkonstruksi melalui game theory ini nanti itu adalah rasional. Nah, itu adalah pertanyaannya ataupun kritiknya itu sendiri. Kalau kalau teman-teman pengen lanjut mempelajari tentang kritik-kritik dari game theory itu sendiri, saya sertakan linknya nanti. Saya sertakan source-nya di bagian bawah, dan juga ada sejumlah jurnal yang bisa teman-teman unduh di aula. Oke, itu adalah kritik pertama atau keterbatasan pertama dari game theory ini sendiri, bahwa game theory ini sangat mengasumsikan bahwa kita ini memiliki kemampuan rasional untuk mengambil keputusan, kayak gitu ya. Nah, kedua, bahwa ketika teman-teman mempelajari game teori kemarin gitu, ataupun menganalisis kasus atau memaparkan kasus, kan teman-teman mampu mengidentifikasi bagaimana strategi rival atau bagaimana juga payoff-nya. Nah, sebenarnya di dunia nyata itu mungkin nggak sih bahwa perusahaan tertentu gitu ya, itu mereka mampu menganalisis strateginya gitu ya, yang benar-benar akan diterapkan, dan juga payoff yang akan dihasilkan dari masing-masing strategi itu. Nah, ini adalah keterbatasan kedua dalam game teori ini. Jadi di dunia nyata sebenarnya hal itu sangat sulit, atau bisa dibilang tidak rasional atau tidak realistik untuk perusahaan mampu memastikan bahwa pesaingnya akan melakukan inisiatif, strategi atau aksi X untuk merespon apa yang sudah kita lakukan, termasuk juga bagaimana payoff-nya. Ketika suatu perusahaan, let's say mereka meluncurkan promo untuk meningkatkan sales, lalu direspon juga oleh perusahaan lain, tapi bukan dengan strategi promo juga, tapi strategi bundling misalnya.
bundling dengan partnernya yang lain. Nah, kita nggak benar-benar tahu bahwa itulah strategi yang akan diterapkan. Kita hanya bisa menerka-nerka, termasuk dengan payoff-nya. Payoff artinya implikasi terhadap strategi itu, baik itu berupa sales, profit, apapun itu gitu ya, dalam bentuk kuantifikasi matematika tersebut. Nah, ini adalah keterbatasan kedua yang dimiliki oleh konsep ini. Yang ketiga, kan dari kemarin kan kita untuk simplifikasi ataupun dalam pemaparan saya sendiri kan untuk memudahkan bahwa hanya ada dua pemain yang bermain di permainan ini atau bermain di kompetisi ini atau dalam pasar gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa juga melakukan menambah ini menjadi kayak matriks yang tiga dimensi gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan analisis lebih dari itu, lebih dari dua. Tapi di dunia nyata juga gitu nanti. Ketika analisisnya sudah mengikut sertakan para pemain yang lebih banyak gitu, karena pesan kita nggak mungkin satu, atau orang yang akan berkompetisi dengan kita nggak mungkin satu, maka 3, 4, 5, 6 itu akan semakin kompleks untuk dianalisis atau bisa menjadi mustahil untuk dilakukan analisis oleh manusia. Artinya kita balik lagi, kita memiliki keterbatasan dalam kerangka berpikir analisisnya. Jadi ketika kita mengikut sertakan dalam satu industri 3 pemain, 4 pemain, maka ini menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan analisisnya. Oke, jadi itu keterbatasan ketiganya. Keterbatasan keempat adalah, atau kritik keempat atau kelemahan keempat dari konsep ini adalah bahwa di dunia nyata banyak sekali hal-hal yang atau faktor eksternal. Kita bisa meminjam konsep Pestel-nya Porter atau analisis lain gitu ya untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal gitu ya dalam bisnis yang itu sangat tinggi uncertainty-nya gitu tentang bagaimana, contoh dalam konteks pandemi sekarang ini, kondisi pandemi, apakah benar di tahun 2021 pemerintah kita berhasil ataupun kita, pemerintah, masyarakat, dan negara ini mampu menanggulangi wabah ini gitu ya, sehingga bisnis bisa survive, rebound, dan juga melakukan aktivitasnya menjadi normal. Nah, itu semua banyak sekali uncertainty, itu baru di satu dimensi. Bagaimana dengan dimensi lain sih? Yang itu nantinya akan berimplikasi atau berdampak pada bagaimana pengambilan keputusan dalam game teori itu sendiri. Jadi banyak sekali faktor-faktor eksternal dari aspek bisnis itu sendiri yang sangat bisa mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Nggak hanya tentang bagaimana perusahaan lain itu akan merespon strategi kita, atau bagaimana perusahaan lain akan menunggu kita bereaksi, perusahaan kita akan bereaksi bereaksi terhadap pengambilan keputusan dari perusahaan lain. Nggak hanya itu pertimbangannya, nggak hanya semata-mata bagaimana pihak lain atau kompetitor lain atau perusahaan lain itu ikut serta dalam pengambilan keputusan kita, tapi bagaimana tadi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, lingkungan mungkin itu mampu mengaruhi pengambilan keputusan kita, dan itu tidak serta-merta terekam dalam pengambilan keputusan game teori ini, sehingga tingkat kedinamisannya sangat tinggi. Nah, ini adalah kritik yang menurut saya juga relevan dan on point dari bagaimana game teori atau kerangka berpikir ini bisa dipahami lebih dalam gitu ya. Jadi ingat bahwa ketika kita mempelajari teori, ingat apa manfaatnya, ingat apa keterbatasannya, apa asumsinya. Nah, dari situ kita bisa memahami kapan atau prasyarat tertentu untuk bagaimana akhirnya konsep ini bisa diterapkan atau diimplementasikan, atau dalam kondisi apa ini bisa berhasil, dalam kondisi apa juga ini nggak relevan untuk dilakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang feedback dan juga sedikit kritik dan limitasi dari game teori ini sendiri. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman manfaatkan untuk teman-teman pribadi maupun bagaimana teman-teman mampu mengambil keputusan dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri.
Ingat, nanti materi lebih detail bisa teman-teman pelajari sebagai suplemen tambahan atau buat manfaat pribadi di kehidupan teman-teman sendiri. Di aula nanti bisa saya sertakan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.